Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang metode regulavalsi. Kelompok 2 sendiri beranggotakan 2 orang, yaitu saya Nadina Hanatingsi dengan NIM 231810101095 dan teman saya. Saya Ratul Fitria dengan NIM 231810101061. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu metode regulavalsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Selain itu, metode regulavalsi juga dapat didefinisikan sebagai salah satu teknik numerik yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari sebuah persamaan nonlinear dalam satu variabel. Metode ini bekerja dengan membangkitkan dua titik awal yang mengapit akar, kemudian menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Titik perpotongan garis ini dengan sumbu X memberikan perkiraan baru untuk akar yang lebih mendekati solusi yang sebenarnya. Proses ini diulangi secara iteratif hingga akar yang diperoleh cukup mendekati solusi sejati, sesuai dengan toleransi kesalahan yang ditetapkan. Next. Algoritma penyelesaian metode regulavalsi menyerupai algoritma bisection, dibagi menjadi 3 bagian utama sebagai berikut. A. Menentukan nilai X awal, yaitu A dan B, di mana A lebih kecil dari B, serta FA dan FB, di mana FA dikali FB kurang dari 0. B. Menentukan nilai C, yaitu B minus FB dikali A minus B per FA minus FB dan nilai FC. Melakukan iterasi dengan parameter, jika FA dikali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C. Tetapi sebaliknya, jika FA dikali FC lebih dari 0, maka A sama dengan C. Dan seterusnya hingga nilai B minus A kurang dari toleransi error yang ditentukan pengguna. Next. Baik, berikut merupakan ilustrasi dari metode regulavalsi. Jadi ada 2 garis. Karena tadi sesuai dengan penjelasan, regulavalsi merupakan perpaduan dari 2 garis. Selanjutnya, penyelesaian metode regulavalsi sendiri dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu penyelesaian secara manual dan penyelesaian menggunakan Excel. Langsung saja kepada contoh soal. Di sini diberikan contoh soal, yaitu carilah akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 diselang 3 sampai 6 dengan toleransi error yaitu 0,06. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian metode regulavalsi secara manual. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan metode regulavalsi, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan dulu selang A dan B. Kemudian, hitung C lama sama dengan 2B min A. Kemudian, 3, hitung FA dan FB. Kemudian, hitung C, yaitu dengan C sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA. Kemudian, langkah kelima yaitu hitung FC. Jadi, jika FA dikali FC kurang dari 0, maka selangnya ditulis B sama dengan C. Kemudian, jika FA dikali FC lebih dari 0, maka selangnya ditulis A sama dengan C. Kemudian, jika FA dikali FC sama dengan 0, maka akar persamaan sama dengan C, yang artinya proses selesai.
Kemudian untuk cek iterasinya dapat dilakukan, dapat dilihat dari dua hasil, yaitu jika mutlak C min C lama per C lebih dari lebih dari nol, lebih dari toleransi, maaf, maka ulangi kembali langkah keempat dengan menggunakan C lama sama dengan C. Namun jika mutlak C min C lama per C hasilnya kurang dari sama dengan toleransi, maka akar persamaan sama dengan C atau proses selesai. Berikut penyelesaian dari soal tadi. Satu, identifikasi dulu nilai-nilai yang diperlukan, yaitu A sama dengan 3 dan B sama dengan 6. Kemudian hitung C lama, yaitu 2B min A sama dengan 2 dikali 6 min 3, hasilnya 9. Kemudian langkah ketiga hitung FA dan FB-nya. FA-nya yaitu masukkan substitusi pada persamaan awal dengan nilai dengan nilai A 3 dan didapatkan hasil -1. Kemudian untuk FB-nya masukkan ke dalam persamaan awal dengan nilai B-nya 6 dan didapatkan hasilnya 8. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung C, yaitu dengan C sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA. Dan didapatkan hasil dari C itu sendiri yaitu 3,333. Dan saya bulatkan C-nya menjadi 3,3. Kemudian dihitung FC-nya. Hitung FC sama dengan menghitung FA dan FB, yaitu substitusi persamaan awal dengan nilai C yang sudah ditemukan, yaitu FC di mana C-nya sendiri 3,3 sehingga didapatkan hasil -0,91. Kemudian baru diidentifikasi untuk melihat selangnya. Identifikasi FA dikali FC. Karena FA dikali FC sama dengan 0,91 yang artinya lebih dari 0, maka A sama dengan C sehingga selang barunya yaitu 3,3,6. Kemudian untuk melihat cek iterasi, apakah iterasi tersebut masih berlanjut atau tidak, maka dicek mutlak C min C lama per C hasilnya 1,728. Karena hasilnya 1,728 yang artinya lebih dari toleransi error yaitu 0,06, maka lanjut iterasi kedua dengan C lamanya sama dengan C yaitu 3,3. Selanjutnya untuk iterasi kedua sama langkah-langkahnya juga seperti iterasi pertama. Dari iterasi pertama diperoleh selangnya yaitu 3,3,6 dengan nilai C lama 3,3. Lakukan dulu identifikasi nilai A dan B karena A-nya sudah berubah menjadi 3,3, B-nya 6. Hitung C lama, C lamanya sudah ketemu 3,3, kemudian hitung FA dan FB seperti langkah pada iterasi satu, yaitu substitusikan nilai A baru dan B pada persamaan awal. Kemudian hitung C, yaitu C sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA. Dan didapatkan nilai C-nya 3,6. Sehingga dapat dicari hitung FC karena C-nya sudah ketemu, maka disubstitusikan nilai C tadi ke dalam persamaan awal sehingga didapatkan nilai FC-nya -0,64. Kemudian kembali lagi identifikasi FA dikali FC hasilnya 0,5824. Karena FA dikali FC 0,5824 yang artinya masih melebihi 0, maka A sama dengan C, selang barunya disimpulkan 3,66. Kemudian, apakah iterasi ini masih berlanjut? Maka kita cek mutlak C min C lama dibagi C, hasilnya 0,083. Nah, karena hasil dari C min C lama per C 0,083 yang artinya masih melebihi toleransi error, maka lanjut ke iterasi ketiga dengan C lama sama dengan C yaitu 3,6.
Begitupun pada iterasi ketiga dilakukan langkah-langkah yang sama. Langkah pertama, mengidentifikasi nilai yang diperlukan A dan B dengan A, nilai A yang baru, kemudian dengan C lama, kemudian setelah itu hitung FA dan FB, FA-nya ditemukan min 0,64, FB-nya ditemukan 8. Kemudian baru hitung C dan nilai C-nya ditemukan 3,8. Setelah mendapatkan nilai C, maka substitusikan nilai C tadi ke dalam persamaan awal, sehingga didapatkan FC-nya min 0,36. Nah, kemudian identifikasi lagi FA dikali FC-nya menghasilkan 0,2304. Karena FA dikali FC-nya menghasilkan 0,2304 yang artinya lebih dari 0, maka A sama dengan C sehingga selang barunya 3,8,6. Kemudian dicek apakah iterasi tersebut masih berlanjut, maka kita akan cek dengan mutlakkan C min C lama dibagi C, karena hasil C min C lama dibagi C 0,053, di mana 0, mohon maaf, salah penulisan, di mana 0,053 itu kurang dari 0,6, maka iterasi selesai. Jadi didapatkan dari 3 iterasi berikut, akar persamaan nonlinearnya adalah C di iterasi ketiga, yaitu 3,8. Kemudian untuk penjelasan Excelnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian dengan Excel, yaitu diberikan fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 8 di selang 3,6 dengan toleransi error 0,06. Lalu selanjutnya dibuat 9 kolom, yaitu kolom iterasi, kolom A, kolom B, kolom C, FA, FB, FC, error, dan selang. Pada iterasi pertama, dimasukkan batas bawahnya pada kolom A yaitu 3 dan batas atasnya pada kolom B yaitu 6. Lalu selanjutnya dicari nilai FA dengan masukkan persamaan yang sebelumnya yaitu x kuadrat minus 6x plus 8 dengan nilai x-nya adalah nilai A. Lalu dihasilkan minus 1. Selanjutnya mencari nilai FB juga seperti mencari nilai FA dengan masukkan nilai B ke dalam persamaan x kuadrat minus 6x plus 8. Setelah mencari FA dan FB, kemudian dicari nilai C. Untuk mencari nilai C, menggunakan persamaan B minus FB dikali A minus B dibagi FA minus FB. Lalu didapatkan nilai 3,3333. Setelah mencari nilai C, selanjutnya yaitu mencari nilai FC. Sama seperti sebelumnya, nilai C dimasukkan ke dalam persamaan x kuadrat minus 6x plus 8, sehingga didapatkan nilai minus 0,889. Lalu untuk selangnya, dicari nilai dengan angka positif, yaitu pada bagian kolom FB atau selang B. Lalu pada bagian negatifnya kita cari yang nilainya paling mendekati angka 8, yaitu pada kolom FC atau selang C, yaitu minus 0,889. Jadi selangnya adalah B, C. Lalu pada iterasi kedua, nilai A dan B adalah dicari dari nilai FA dan FC. Jika FA dikali FC nilainya lebih dari 0, maka A sama dengan C, yaitu 3,3333. Untuk nilai B, nilainya tetap, karena FA dikali FC hasilnya adalah lebih dari 1, karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Lalu kemudian setelah
mencari A dan B, kita cari FA dan FB. Seperti sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan x kuadrat minus 6x plus 8, sehingga didapatkan FA-nya yaitu minus 0,889 dan FB-nya ya 8. Lalu selanjutnya mencari nilai C seperti sebelumnya dengan menggunakan persamaan B minus FB dikali A minus B dibagi FA minus FB. Dapatkan nilai 3,6. Kemudian dicari nilai FC-nya dengan persamaan x kuadrat minus 6x plus 8 dan didapatkan nilai minus 0,64. Pada selang kedua, dicari nilai error yaitu dengan cara memutlakkan C baru dikurangi C lama dibagi C baru, sehingga hasilnya 0,0741. Karena nilai errornya masih lebih besar daripada toleransi errornya, maka dilakukan iterasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu iterasi ketiga. Nilai A didapatkan dari C jika FA dikali FC dari 0, sehingga A sama dengan C. Sedangkan nilai B tetap, yaitu 6. Setelah mendapatkan nilai A dan B, selanjutnya cari nilai FA dengan masukkan nilai A ke dalam persamaan x kuadrat minus 6x plus 8. Dapat hasilnya yaitu minus 0,64. Lalu selanjutnya dicari nilai FB dengan memasukkan nilai B ke dalam persamaan x kuadrat minus 6x plus 8 dan didapatkan hasilnya adalah 8. Setelah mendapatkan nilai FA dan FB, selanjutnya yaitu mencari nilai C dengan menggunakan persamaan B minus FB dikali A minus B dibagi FA minus FB. Dan didapatkan hasilnya adalah 3,7778. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai FC yaitu dengan memasukkan nilai C ke dalam persamaan x kuadrat minus 6x plus 8 dan didapatkan hasilnya yaitu minus 0,395. Dan untuk mencari errornya yaitu dengan memutlakkan nilai C baru minus C lama dibagi dengan C baru. Dan hasilnya yaitu 0,0471. Karena nilainya sudah lebih kecil dari toleransi errornya yaitu 0,06, maka iterasi bisa berhenti sampai ke iterasi ketiga. Dan didapatkan akarnya yaitu nilai C pada iterasi ketiga yaitu 3,7778 dan nilai errornya didapatkan dari nilai error pada iterasi ketiga yaitu 0,047059 atau dibulatkan menjadi 0,0471. Next. Baik, dari beberapa jurnal yang kami baca, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan pada metode regula falsi ini. Yang pertama, kelebihan selalu berhasil menemukan akas atau solusi yang dicari. Dengan kata lain, metode ini selalu konvergen untuk step C. Kemudian, memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bisection karena metode regula falsi sendiri merupakan eh, perbaikan dari metode bisection. Jadi, memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan metode bisection. Namun, terdapat juga kekurangan, yaitu metode regula falsi memiliki formulasi nilai tengah yang kompleks dan tidak sederhana dibandingkan dengan metode bisection. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari kami.
Saya Dina Hanifah Rahmatiningsih dan teman saya, Dan ya, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.